Pendeta Henry Salapara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini bersama-sama dengan Federica. Kami berterima kasih kalau pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami sudah memuliakan nama-Mu melalui suara kami yang Tuhan beri. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya mendengarkan dengan baik, tapi kami siap untuk melakukannya. Karena kami tahu hidup ini bukan sekedar makan dan minum, tapi hidup ini bagaimana melakukan akan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu supaya jalan kami tidak salah. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan diri hamba dalam tangan-Mu. Tuhan tolong hamba juga teman-teman bersama-sama ibadah hari ini, segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun coba mengintervensi kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman. Amin. 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 Salam. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya? Saudara bisa angkat ya? Oke. Baik. Saudara yang terkasih, mari kita melihat firman Tuhan dari Mazmur pasal 78, ada 3 ayat saja. Mazmur 78 ayat yang ke-70 sampai dengan 72. Mazmur 78 ayat yang ke-70 sampai dengan 72. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita siang hari ini diingatkan kembali bahwa sama seperti Daud, bahwa kita ini dari orang yang sebenarnya hanya karena anugerah, kasih karunia daripada Tuhan, maka saudara yang terkasih kita boleh ada sampai saat ini. Kalau saudara membaca latar belakangnya Mazmur 78 mulai dari awal, dilukiskan tentang bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa Israel yang sedemikian luar biasa. Walaupun akhirnya mereka membelakangi Tuhan, tetapi Tuhan tetap menuntun mereka, menjaga mereka. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga kemudian Tuhan ingatkan kembali bahwa Daud itu dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, saya bersyukur karena kesadaran ini yang membuat harusnya dalam hidup kita tetap berkobar-kobar, karena bukan hanya semata-mata kita ditemukan di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam keluarga, tetapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Kalau Tuhan memilih saudara dan saya, itu berarti Dia bertanggung jawab untuk hidup kita. Tidak pernah Tuhan melepaskan kita, sama seperti tidak pernah Tuhan melepaskan akan Daud. Itulah sebabnya Daud dalam persoalan apapun, saudara-saudara yang terkasih, maka Tuhan adalah yang menjadi nomor 1 di dalam hidupnya. Saya dulu pernah khotbah di persekutuan ini tentang Mazmur pasal 42. Daud dalam pelarian yang dikejar oleh Absalom, anaknya sendiri, saudara yang terkasih. Tetapi kemudian di dalam kegelisahan, ketakutan juga, saudara-saudara yang terkasih, tekanan untuk jiwanya karena orang bertanya di mana Allahnya. Daud berkata, inilah yang hendak kuingat. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Lalu ketika dia ngomong, dia ingat semua kebaikan Tuhan, dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharap kepada Allah. Artinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud yang begitu populer menjadi raja menggantikan Saul dengan begitu banyak kekayaan, saudara yang terkasih, dicintai oleh rakyatnya, dicintai oleh banyak orang, saudara, ditakuti oleh lawan-lawannya. Tapi kebanggaan Daud di dalam hidupnya adalah Tuhan. Saudara, kalau saya tahu bahwa persekutuan ini juga sudah cukup lama, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan yang memilih melalui hamba-hambanya, melalui anak-anaknya, ditetapkan persekutuan ini untuk menjadi alat di dalam tangannya. Saya percaya ada banyak orang yang diberkati melalui firman Tuhan, melalui pelayanan saudara,
persekutuan ini ada banyak orang yang kalau kita kasih kesempatan untuk bersaksi, mereka akan berkata bahwa Pendeta Ripka sudah dipilih oleh Tuhan, sehingga saya kemudian ditemukan oleh Tuhan melalui Pendeta Ripka dan bahkan melayani. Itulah sebabnya Daud, saudara-saudara, bangsa Israel pada umumnya mau diingatkan bahwa Daud itu dipilih oleh Tuhan sebagai apa? Sebagai hambanya. Jadi Tuhan yang memilih, saudara-saudara yang terkasih. Kalau bukan Tuhan yang memilih, saya percaya kita dalam hidup kita ada begitu banyak keterbatasan handicap yang terjadi dalam hidup kita, yang ada dalam hidup kita. Tetapi karena Tuhan yang memilih kita, sekali lagi, kalau Tuhan memilih, dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia bertanggung jawab. Sama seperti kita keluarga. Kalau saudara yang terkasih, begitu kita mengikrarkan diri diberkati oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang memberkati kita dalam perkawinan kudus, maka kita mengikrarkan diri untuk melekat kepada sang istri, sang suami, juga keluarga, anak-anak, saudara-saudara yang terkasih, karena kita tahu mereka Tuhan pilih untuk mendampingi kita di dalam kehidupan kita. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari mana? Dari antara kandang-kandang kambing domba. Lalu dikatakan ayat 71, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Saudara, ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat sederhana. Kambing domba sudah sederhana, tapi bahkan ini domba-domba yang menyusui, yang tingkatannya, saudara-saudara yang terkasih, lebih rendah lagi. Itulah sebabnya Tuhan mau ingatkan kepada Daud, kepada bangsa Israel. Daud adalah seseorang yang pekerjaannya dahulu jauh dari namanya, tepuk tangan, perhatian, kebanggaan yang dicari banyak orang, tapi dari sanalah Tuhan ambil dia. Harusnya dalam hidup kita juga mesti selalu ingat masa lalu kita ada di mana. Dan kemudian kalau kita ada sekarang, kita tahu bahwa Tuhan angkat kita dari tempat yang barangkali tidak berguna, tempat yang barangkali saudara-saudara dijauhi orang, tempat yang saudara tidak dirindukan oleh orang sama sekali, saudara-saudara. Tapi dari sanalah Tuhan ambil kita. Kalau Tuhan sudah panggil kita, itu berarti sekali lagi dia bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita. Kata dikuduskan itu berarti dikhususkan oleh Tuhan. Bukan berarti Anda dan saya tidak bisa buat salah, tapi kita sudah dipersembahkan secara khusus, dan saya percaya Tuhan kasih kita kekuatan sehingga dalam tantangan yang ada di dalam hidup kita, dalam rintangan dalam hidup kita, dalam pergumulan dalam hidup kita, kita percaya kita tetap kuat untuk terus maju dalam hidup. Hari-hari ini orang bertahan dalam hidup saja sudah sulit, betul? Saya dengar ada banyak orang yang kehilangan, saudara, pekerjaan, ada banyak orang yang bisnisnya turun, ada banyak orang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang gajinya barangkali tidak utuh lagi, ada yang kerja di rumah. Bersyukur kalau saudara tidak dipotong gajinya, tapi saya dengar ada beberapa orang yang kerja di rumah, dan seberapa hari kerja yang dia kerjakan, itulah yang dibayarkan kepada dia. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya dalam satu kesimpulan saya melihat di sini, sebuah pelajaran bahwa dalam keterbatasan kita pun di sana Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Karena itu saudara yang terkasih, jangan pernah melepaskan tangan kita dari tangan dari sahabat kita dari Galilea, namanya Yesus itu. Karena Yohanes 15 ayat 15 berkata, dia tidak lagi memanggil kita hamba, tapi dia memanggil kita sahabat. Kalau sahabat itu berarti dekat, saudara yang terkasih. Sahabat itu mengerti, sahabat itu tahu, sahabat itu saudara-saudara dia nggak bisa tinggal diam ketika melihat sahabatnya dalam pergumulan. Saya sendiri kehilangan 3 saudara-saudara yang terkasih, 3 orang terdekat dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bulan November tahun lalu, kakak kandung saya meninggal, saudara-saudara yang terkasih, karena COVID. Lalu bulan Maret yang lalu, kakak laki-laki saya meninggal di kampung, bukan karena COVID, karena sakit. Dan saya mesti pulang ke daerah ke Maluku, saudara-saudara yang terkasih. Lalu kira-kira 1 bulan yang lalu, kakak ipar saya, kakak istri saya yang paling tua, meninggal juga karena COVID di Solo. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Saya selalu bilang bukan berarti orang yang dipanggil sama Tuhan itu tidak disayang oleh Tuhan. Tapi mereka sudah selesai dengan Tuhan. Saudara dan saya masih hidup. Saya percaya Tuhan mau supaya hidup kita lebih baik lagi. Dan kita bisa buat sesuatu untuk memuliakan Tuhan dan membawa orang
untuk datang kepada Tuhan. Nah, nanti kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk apa Daud dipanggil? Saudara, dipanggil dari tempat-tempat yang hina, kandang dari domba-domba yang bahkan menyusui, sebuah pekerjaan yang sangat di bawah sekali, yang tidak barangkali dikehendaki oleh orang. Tapi Daud melakukan pekerjaan itu dengan setia, dan Tuhan panggil dia dari sana. Saudara mengetahukan ketika 1 Samuel 16, kalau saudara membaca pemilihan saudara-saudara raja ketika Samuel datang ke Bethlehem, ke rumahnya Isai, lalu bilang sama Isai, bawa semua anak laki-lakimu, karena salah satu dari anak-anakmu itu salah satunya akan menggantikan Saul sebagai raja. Karena Saul melakukan kesalahan di 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, dan 1 Samuel 15, sehingga dia ditolak untuk menjadi raja. Nah, 7 anaknya ditampilkan. Tetapi Tuhan bilang bukan melalui Samuel. Jadi Samuel menjadi bingung, saudara. Dan Samuel tanya sama Isai, Isai, inikah anakmu semuanya? Oh enggak, masih ada lagi satu, masih ada si bungsu yang menjaga kambing domba. Panggil dia, kata Samuel, sebab sebelum dia panggil, kita nggak akan makan. Nah, adat ini biasanya, saudara, tradisi ini suka dipakai di Maluku, saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa daerah yang kalau anak bungsu belum datang, mereka nggak akan makan sama-sama, nggak bisa makan. Daud kemudian dipanggil, dan Tuhan mengurapi dia melalui tangan Samuel menjadi raja secara de jure, hari itu jadi raja. Tapi saudara tahu, tidak pernah dilirik orang. Ayahnya sendiri tidak pernah melihat potensi yang luar biasa di dalam diri Daud. Tapi Tuhan melihat kesetiaan Daud. Dia mengembalakan kambing dombanya dengan sangat setia. Dan itu merupakan modal nanti dia mengembalakan bangsa Israel. Jadi saya mau bilang begini, pekerjaan apapun yang Tuhan kasih kepada kita, sesederhana apapun pekerjaan itu, yang barangkali dihindari oleh orang, lakukanlah dengan setia. Sebab pasti ada rewardnya yang akan disiapkan Tuhan melalui perusahaan yang kita kerja, atau siapapun yang kita mengabdikan diri. Saudara-saudara yang terkasih, dari sana Tuhan panggil dia. Jadi latar belakangnya tidak membanggakan. Tuhan panggil dia. Untuk apa Tuhan panggil dia? Lalu ayat yang ke-71 bagian B dikatakan, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Saudara, jangan pernah lupa bahwa tujuan kita diselamatkan bukan hanya sekedar untuk diselamatkan, tapi tujuan hidup kita diselamatkan adalah supaya melalui hidup kita orang lain bisa diselamatkan. Jadi yang jadi hamba Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, bukan saja hamba Tuhan dipanggil sepenuh waktu, tapi saudara-saudara juga yang bekerja di marketplace, saudara juga dipanggil untuk saudara-saudara menggembalakan orang lain. Jadi gembala itu, saudara, pekerjaan gembala itu bukan saja saudara-saudara gembala sidang secara status di gereja, secara hierarki dia orang pertama di gereja yang menggembalakan domba-dombanya, tetapi pekerjaan penggembalaan itu bisa saudara lakukan di mana? Di dalam keluarga Anda, ada saudara-saudaramu, ada teman-temanmu. Tuhan mau supaya kita juga menjadi gembala-gembala. Petrus berkata kita adalah imamat yang rajani. Kata imamat itu atau imam itu adalah saudara-saudara mediator antara Allah dan manusia, manusia dan Allah. Karena itu Petrus berkata kita adalah imamat yang rajani. Artinya dari hidup kita orang lain bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau semua orang melakukan ini, betapa hidup gereja itu. Orang nggak saling cemburu satu dengan yang lain. Saudara, kedudukan hierarki dalam gereja tidak membuat orang mulai, saudara, menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak. Sebab kalau kita menyadari semua kedudukan atau yang tidak punya kedudukan di dalam gereja pun punya tugas yang sama menjadi gembala bagi orang lain, maka gereja itu akan menjadi hidup. Karena orang tidak pusing dengan semalam malam macam gosip. Orang tidak pusing dengan saling menjatuhkan. Orang berlomba-lomba untuk menguatkan orang lain. Hari-hari ini orang begitu banyak yang kehilangan sedih dan seterusnya. Seperti tadi yang saya sudah bilang. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiap hari saya telepon orang tanya apa kabar. Kalau hamba-hamba Tuhan bagaimana pelayanan dan seterusnya. Saya tahu banyak orang susah. Teman saya pelatih tenis. Satu kali dia WA saya. Dia juga anak Tuhan dan dia berkata, Pak Henry bisa minta tolong nggak sedikit, kami kehabisan beras. Sudah, aduh saya rasa saya nangis. Lalu kemudian saya bilang kirim nomor rekening. Saya kirim tidak banyak, tetapi maksud saya, saudara, untuk itulah kita hadir sebagai sahabat-sahabat. Kita hadir sebagai orang percaya, saling menolong satu dengan yang lainnya. Tuhan mau supaya kita demikian jadi gembala, paling tidak menguatkan, paling tidak mendoakan mereka. Teman saya, saudara-saudara yang terkasih, di teman yang lain lagi,
bukan yang tadi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wah sekarang dia rajin sekali suka kirim ayat-ayat Alkitab. Padahal ini dulu dia ngomong itu suka ngomong ngaco terus gitu ya. Kadang-kadang ngeri dengar dia ngomong. Sekarang jadi apa saudara yang terkasih? Jadi tahan. Jadi COVID ini membuat orang kemudian jadi takut, akhirnya lari kepada sama Tuhan saudara. Ada bagusnya juga saudara-saudara yang terkasih. Yang selama ini nggak sadar sama hidupnya jadi sadar. Saudara jadi sadar gitu ya. Kalau kita nonton ada seorang pesohor gitu ya, YouTuber, dia bilang saya hampir mati, takut saya mau mati katanya. Saudara-saudara yang terkasih baru dia sadar selama ini saya sombong dan seterusnya. Tapi yang saya maksudkan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, coba buka mata kita baik-baik, buka hati kita, ringankan tangan, langkahkan kaki kita dengan ringan untuk menolong orang-orang. Bukan hal saudara yang terkasih jasmani saja, tapi ada banyak orang dalam hal-hal rohani perlu didoakan, saudara-saudara yang terkasih dan seterusnya. Itulah sebabnya kau dipanggil apa? Didatangkan untuk menggembalakan Yakub umatnya. Dia biasa mengembalakan kambing domba. Dia begitu sayang sama domba-dombanya. Bahkan dia berkata dia bisa mau dimakan sama singa sama beruang, tapi dia pernah bunuh saudara, dia pernah saudara-saudara yang terkasih mematikan nih dua binatang yang sangat buas ini, dan dia berkata jaminan itu atau pengalaman itu dia akan menghadapi Goliat. Dan Saul berkata dia orang hebat sekali. Kenapa? Saudara, dia tidak mengandalkan dirinya, tapi dia mengandalkan Tuhan, menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, ada teman yang barangkali sudah lama Anda nggak telepon. Mungkin dulu sama-sama di PD ini, lalu sekarang udah nggak ada lagi. Sekali-sekali kalau saudara punya waktu, coba hubungi nomornya, tanya dia. Paling tidak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanya apa kabar dan seterusnya. Itu menaikkan imun, apalagi iman, pasti lebih naik lagi. Saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin ada saudara yang belum tahu, saya sudah 1 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu saya diserang stroke ringan. Saudara-saudara yang terkasih, saya pelayanan tahun 2019, capek sekali memang sejak awal Natal, dan tanggal 24 itu saya berangkat ke Kalimantan, ke sebuah desa di Kalimantan, sampai sekitar tanggal 2, hampir sekitar 10 hari. Tiap hari saya khotbah 3 kali, dan saudara-saudara yang terkasih sekitar 30 kali saya khotbah dalam 10 hari itu. Nah, hidangan yang dihidangkan tiap hari, pagi, siang, malam itu semuanya berbau BABI, saudara yang terkasih. Pagi makan babi, siang babi, kalau sayur dikasih babi, super mie dikasih babi, pokoknya pagi, siang, sore babi terus, saudara. Saya punya istilah dari kepala sampai kaki berminyak kali, saudara-saudara yang terkasih. Itulah sebab, lalu kemudian ditambah dengan istirahat kurang, minum juga kurang. Akhirnya ketika saya pulang di atas pesawat, kaki kiri dan tangan kiri sudah pegal, dan malam hari istirahat, besok pagi kaki kiri saya sudah terseret jalannya. Dan saya kemudian diperiksa, dibawa ke rumah sakit RSPAD, dan kemudian saya di MRI, lalu dia ada darah menggumpal di batang otak. Dokter yang menangani saya pada akhirnya DSA, sudah 17 hari saya terbaring di sana. Dan dokter berkata ini mujizat. Sebab biasanya orang sakit seperti Bapak, yang pertama adalah, yang paling sering adalah Bapak koma, karena ada penggumpalan di batang otak. Yang kedua, yang paling ringan, mulut bengkok atau lidah pelok. Tapi puji Tuhan, dua-dua itu tidak terjadi dalam hidup saya. Waktu saya hidroterapi, terapi renang di Kemang, dokternya saya masih ingat seorang Katolik, dia Dokter Maria namanya. Waktu dia lihat ini saya, laporan medik saya, saudara-saudara yang terkasih, lalu dia bilang, Pak Henry, coba lihat dulu, coba ngomong. Lalu saya ngomong gitu, mulutnya nggak bengkok, lidonya nggak pelok. Lalu dia tanya, Pak Henry kerja di mana? Saya bilang saya pelayanan. Oh, Bapak pendeta? Saya bilang dia. Oh, pantas Pak. Pendeta itu kan banyak ngomong, jadi lidahnya elastis sehingga Bapak nggak belok. Saya bilang puji Tuhan Ibu. Saya bilang Ibu kalau begitu saya mau ngomong terus. Ujung-ujungnya nggak boleh bayar. Lumayan itu 500.000 sekali periksa. Sudah yang terkasih, saya mau bilang apa? Mari ngomong terus hal-hal yang baik. Teman-teman Federica, saya tahu Tuhan sudah memberkati saudara banyak dalam hidup saudara. Jangan diam, ngomong terus, gembalakan terus, tuntun terus ya.
Ada banyak orang yang tersesat seperti Yahya Waloni yang sudah ditangkap itu karena tersesat. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak juga yang tersesat. Saudara dan saya siap untuk jadi gambaran. Yang terakhir, puji Tuhan, kalau khotbah di Zoom itu jangan lama-lama, saudara yang terkasih. Sebab kalau lama-lama tanda-tandanya Anda lihat, kalau gambarnya, videonya mulai dimatikan, itu kode-kode Pak, jangan terlalu lama. Saudara yang terkasih. Jadi ayat yang terakhir, ayat 72, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang melayani bisa bertahan dalam pelayanan kalau hatinya tidak tulus. Sekali lagi, dalam pelayanan Anda nggak mungkin bertahan kalau hatimu tidak tulus. Daud menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Charles Swindoll, seorang penulis yang sangat terkenal, Anda bisa googling dan lihat buku-bukunya, hebat sekali bahasanya, bahasa tulisan dalam bukunya tidak berbau terlalu teologis, jadi Anda bisa ngerti sangat sederhana. Dalam sebuah bukunya, saudara-saudara yang terkasih, dengan judul Maju 3 Langkah, Mundur 2 Langkah, saudara, dia berkata begini, di atas meja kerjanya ditaruh tulisan dia sendiri, yang dia taruh di atas meja kerja, tulisan itu berbunyi begini, apa motivasi? Ketika dia mau pergi pelayanan, dia baca itu lagi. Apa motivasi? Ketika dia mau kunjungan, dia lihat apa motivasi. Dan itu yang menjaga hatinya dia untuk tetap terarah dan punya motivasi yang lurus. Bahwa dia melayani Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Saudara, mari periksa hati kita tiap-tiap hari. Karena kalau kita bekerja, kita melayani dengan hati, nggak akan rasa capek. Tapi kalau kita punya motivasi yang lain, waktu akan menguji kita. Melayani dengan hati. Dia mengembalakan umatnya dengan hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, Anda kalau melayani dengan hati tidak bisa dikalahkan oleh fasilitas apapun juga. Dulu saya pernah ditawarkan oleh seseorang jadi gembala di Pluit. Dia tanya, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Pamulang. Pak, tinggal aja, nanti saya kasih rumah di Pluit. Nanti saya kasih mobil, waktu itu belum punya mobil. Lalu saya bilang, Pak, Bapak baru kenal saya 2 minggu. Dan Bapak belum tahu saya siapa. Lebih baik jangan dulu, Pak. Benar, begitu 1 bulan kagak jadi. Saudara-saudara yang terkasih. Artinya saya mau bilang apa, saudara? Tidak boleh ada satu fasilitas yang kemudian menjadi alasan dalam hidup untuk melayani dengan sungguh. Tapi layanilah dengan hati, maka Tuhan akan tambah-tambahkan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu saya tidak mau melihat orang, saudara pendeta yang hebat, bukan karena dia punya barangkali fasilitas yang banyak. No. Pendeta yang hebat itu karena melalui hidupnya ada banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kan banyak pendeta ngeluh. Ada banyak jemaat yang dengar pujiannya di gereja A, lalu dengar firman Tuhannya di gereja B, dan kasih persembahannya di gereja C. Saudara yang terkasih, saya tidak tahu apa itu betul apa enggak. Tetapi kalau itu terjadi pada saudara, jangan. Setia kepada gerejamu masing-masing. Anda di situ dari awal dengar pujian, dengan firman Tuhan, kasih persembahan di situ. Karena disitulah saudara yang terkasih, saudara ditempatkan melayani dengan kasih. Wah, adik saya Ricky ini masih setia untuk main musik. Mantap. Tadi saya pikir sudah ganti pemain musik. Oh, masih Ricky juga yang bermain musik. Saya takut dia mengancam pemusik yang lain untuk tidak masuk di PD Rifka. Saya takutnya begitu. Saudara yang terkasih, setia. Ketulusan hati, ketulusan. Lalu dia menuntun mereka dengan apa? Kecakapan tangan. Kita tulus, itu baik. Tapi tidak boleh bodoh. Kita tulus itu baik, tapi tidak boleh pintar, tidak boleh tidak pintar. Kita tulus itu baik, tapi tidak boleh bekerja keras. Kita tulus itu baik, tapi tidak boleh tidak jadi ahli. Artinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tulus itu modal pertama. Tapi jangan sampai kita bodoh, saudara yang terkasih. Kita harus pintar, dan itu Daud, kecakapan tangannya. Artinya Daud itu, saudara, dia pintar. Dia pintar karena apa? Dia pengalaman dalam dengan Tuhan. Karena itu saya percaya, kepintaran itu Tuhan yang kasih. Kalau Anda dengan hati Anda setia kepada Tuhan, Tuhan bisa kasih Anda karunia-karunia yang beda, yang lain lagi. Untuk apa? Untuk memperlengkapi saudara dan saya, sehingga pelayanan kita makin menjadi berkat bagi banyak orang. Maju terus pada Rika, teman-teman yang banyak, kangen juga ini udah lama nggak ketemu. Nanti kalau sudah bisa ibadah, ya tatap muka, undanglah saya. Kalau tidak khotbah nggak apa-apa, yang penting makan bersama, gitu ya, saudara. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang satu hal, mari kita pelayanan, ingat dari mana kita dipanggil, dan itu harus membuat kita bersyukur terus.
Lalu kemudian untuk apa kita dipanggil? Menggembalakan orang lain. Bukan saja profesi sebagai gembala sidang, tapi sebagai sahabat kita bisa bawa orang untuk datang kepada. Yang ketiga, layanilah dengan hati, tapi dengan kecakapan tangan. Hikmat, marifat, kelengkapan Tuhan yang kasih. Tidak ada orang yang tidak bisa. Dalam sejarah penginjilan sudah sedunia ada banyak orang yang tidak tamat SD. Saudara kalau kenal namanya El Moody yang punya sekolah hebat di Chicago, saudara punya percetakan yang besar, saudara yang terkasih. Dia tidak pernah tamat SD, tapi dia jadi pengkhotbah yang luar biasa. Bahkan khotbah di Cambridge University yang sangat terkenal. Dan banyak orang datang kepada Tuhan. Karena itu saya mau bilang, setia terus teman-teman. Be faithful until death and I will give you crown of life. Kalau khotbah pakai bahasa Inggris sedikit, kelihatannya pintar, saudara yang terkasih. Setialah sampai mati. Tuhan memberkati. Kita berdoa, Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk firman. Kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya firman-Mu ditulis oleh tangan manusia, tapi diilhami dan digerakkan oleh tangan Allah. Sehingga kami percaya yang tertulis itu pasti menjadi teguran, dorongan, kekuatan, berkat untuk kami maju terus. Hidup ini tidak gampang, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami bisa. Dalam nama Yesus kami berdoa.